Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam cuilan Sirah Nabawi atau cuplikan Sirah Nabawi. Kali ini saya akan bicara tentang bagaimana persiapan pasukan Nabi menjelang perang Tabuk. Nah, ini teman-teman, bahwa setelah perang Mu'tah, yaitu perang antara pasukan Nabi, pasukan Madinah, pasukan Muslim Madinah dengan pasukan Bizantium atau biasa disebut Rom di daerah Syria sana, dengan diporak-porandakannya Bizantium oleh 3.000 pasukan Muslim, ya, dan juga mensyahidkan setidaknya ada 3 tokoh besar, yaitu Zaid, kemudian Abdullah bin Rawahah, serta Ja'far bin Abu Thalib. Itu ternyata Bizantium yang tidak mampu memenangkan, dengan pasukan yang banyak, tidak mampu memenangkan peperangan Mu'tah itu. Maka kemudian diisukan atau berita beredar bahwa Bizantium akan melakukan aksi invasinya ke Madinah. Nah, ada diberitakan di daerah Syria sana sudah ada perkemahan 200.000 pasukan. Nah, itu nanti isunya akan ke Madinah dan akan melumat masyarakat Madinah atau Muslim yang ada di sana, atau pusat negeri Muslim, yaitu Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Nabi mendengar itu langsung kemudian mengumpulkan dan mengumumkan persiapannya. Kalau biasanya Nabi tidak memberitahukan kepada umatnya bahwa persiapan perang itu akan ditujukan kemana, kali ini Nabi langsung menyampaikan bahwa kita akan mempersiapkan melawan Bizantium yang akan menyerang kita. Nah, itu kemudian apa ini? Nabi mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa persiapan ini butuh harta, butuh kesehatan, dan butuh semuanya. Maka diumumkan, barang siapa yang punya kelebihan harta, maka diharapkan untuk bisa berinfak, menyiapkan bondone perang, menyiapkan materi untuk peperangan itu. Maka kemudian 200 unta beserta isinya yang oleh Utsman akan dikirim ke Syria sebagai bagian dari perdagangan, tidak jadi dikirim ke Syria, tetapi diberikan kepada Nabi, sebagai bagian dari persiapan perang. Nah, setelah itu ternyata tidak hanya dengan 200 unta dan 100 kuda, tetapi kemudian Utsman kembali lagi. Setelah Utsman didoakan oleh Nabi, setelah hari ini semoga apa yang diperbuat oleh Utsman tidak akan mengakibatkan keburukan padanya, ternyata Utsman belum puas dengan menyerahkan yang 200 unta penuh muatan tadi, tapi juga kemudian di hari yang lain Utsman menyerahkan kekayaannya ketika di total berhasil menyumbangkan 900 unta beserta muatannya, 100 ekor kuda, dan uang tunai yang tak terhitung jumlahnya. Nah, itu kemudian tindakan Utsman bin Affan tadi juga memicu sahabat-sahabat yang lain untuk juga melakukan infak kepada persiapan Tabuk, persiapan perang Tabuk. Abu Bakar memberikan seluruh harta bendanya untuk persiapan perang Tabuk, sehingga Nabi bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu?" Abu Bakar menyampaikan, "Aku serahkan 10-nya mereka kepada Allah dan Rasulnya." Jadi 100% harta benda Sayyidina Abu Bakar itu diberikan kepada
pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi untuk persiapan perang Tabuk. Nah, setelah itu ada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menyumbangkan atau menginfakkan 50% dari hartanya. Dan kemudian tentu saja Abdurrahman bin Auf yang pedagang sukses itu juga menyumbangkan 100 uqiyah perak. Abbas dan Tolhah bin Ubaidillah tak mau menyebut jumlah yang mereka sumbangkan, namun yang jelas tak kalah banyak dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini bahkan istri-istri sahabat juga tidak tinggal diam. Wong-wong wedok, yaitu bojo-bojone sahabat Nabi, itu tidak tinggal diam, tapi juga memberikan sumbangannya kepada persiapan perang Tabuk ini. Mereka melucuti gelang, cincin, kalung, begel ya, apapun yang sekiranya bisa membantu. Sekaligus Nabi menyampaikan bahwa di peperangan Tabuk ini karena medannya sangat berat disampaikan. Nah, dari disinilah kemudian persiapan yang dilakukan pada musim panas bulan Rajab tahun 9 Hijriah ini, Nabi yang sangat bersemangat ini didukung oleh sahabat-sahabatnya yang sangat yakin dengan keyakinan agamanya. Tetapi para munafikin tetap tidak mau menyumbangkan apapun kecuali ngedumel saja. Sekali lagi, para munafikin tetap tidak mau menyumbangkan apapun pada persiapan perang Tabuk. Nah, ini bisa dibaca pada Sirah Nabawi ya, ini Sirah Nabawi yang berjudul Lentera Kegelapan yang diterbitkan oleh tim FKI Sejarah Asar Pesantren Lirboyo. Ini bukan buku terjemahan, tapi memang kitab yang langsung ditulis oleh timnya, yaitu orang-orang Lirboyo dalam bahasa Indonesia. Ini tebal sekali teman-teman. Ini sampai halaman banyak ini. Halamannya lebih dari 600. Juga ada peta panjang tentang Arab dan jazirahnya. Jadi disinilah teman-teman bahwa kalau kita mencintai Nabi dan mencintai kehidupan para sahabat dan berterima kasih kepada, kita harus tahu sejarahnya. Sekilas cuplikan perang Tabuk. Nah, Anda bisa dapatkan di keranjang kuning. Jadi selain bisa membaca Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, teman-teman juga bisa membaca Sirah Nabawi yang ditulis oleh tim 10 Asar Pesantren Lirboyo. Ini bisa didapatkan di keranjang kuning ya teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.